Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, asatidah, para tokoh, wabil khusus Ketua MWCNU Belah Batu Al-Mukarram Ustadz Jogo nih. Jogo Purwoto. Siapa? Jogo Purwoko. Beserta jajarannya dan juga yang saya hormati Ta'zimi Rois Syuriah MWCNU hadir nih. Wakil beserta seluruh jajarannya, beserta para jemaah Nahdliyin, Nahdliyat di wilayah Belah Batu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya di malam ini kita berada di dalam naungan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setiap nafas kita, setiap langkah kita senantiasa berada di jalan menuju yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelak kita bersama Rasulullah berkumpul, kita mendapatkan syafaat dari beliau. Kita sendiri, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, beserta saudara, teman, dan tetangga kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, kemarin waktu dihubungi oleh Ketua MWC, beliau agak maksa saya sebenarnya, karena memang saya tidak pernah ceramah bebas. Saya biasanya itu ngaji kitab, nggak pernah berdiri megang mic ceramah atau pengajian akbar. Yang saya terima undangan untuk maulid ini baru pertama ini. Selainnya saya tolak karena saya nggak bisa ceramah. Malam ini kita akan ngaji kitab Mafahim Yajibu Antusohah. Ini kitab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi. Kitab ini ditulis untuk kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai benteng untuk menghadapi mereka, melawan mereka yang seringkali menyalah-nyalahkan kita, membid'ah-bid'ahkan kita, menyesat-nyesatkan kita, bahkan mengklaim kita sebagai kafir, bahkan ahli neraka. Jadi mereka itu yang punya kunci neraka, kunci surga ya kita yang punya. Terutama yang sering mereka bid'ahkan itu yang kita rayakan pada malam ini, yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kitab ini dibahas ya
dibahas secara detail bagaimana yang dimaksud dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, seperti biasa tradisi pesantren, para kiai, para ulama, kita bertawassul, meskipun sebelumnya sudah kita tawassul khusus untuk memulai ngaji kitab Mafahim Yajibu Antusoha, khususan kama khususan Ki Haji Raden Ahmad Azam Ibrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum buka kitab, sebelum baca kitab, saya tanya kepada para jemaah, kita tahu atau mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari siapa? Dari guru? Dari siapa lagi? Dari bapak? Bapak sebagai guru berarti ya. Terus dari siapa lagi? Guru ngaji. Dari guru ngaji, dari guru, dari ustadz, dari bapak, kesemuanya itu sanatnya kemana? Kepada para ulama. Dari para ulama itu sanatnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengenal Rasulullah, tahu, memahami ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semua dari para ulama. Nah, ada sekelompok Muslim yang mengaku tidak butuh ulama, atau bahasa lain tidak butuh mazhab. Kalau mereka tidak butuh ulama atau tidak butuh mazhab, lalu mengenal Rasulullah dari mana? Memang bisa online? Enggak bisa. Semuanya dari ulama. Nah, makanya pada malam ini kita ngaji kitab para ulama. Tujuannya untuk mengenal Rasulullah, untuk memahami ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama atau khususnya tentang maulid. Seperti apa yang dimaksud dengan maulid dalam kitab ini? Nah, kitab ini biasanya diawali dengan pemahaman mereka yang keliru. Ya kan? Ini dari awal membahas tentang tawassul misalnya, kemudian ziarah, terus kemudian adab atau tata krama kepada guru, kepada orang tua, dibahas di sini semua. Jadi nanti mungkin bisa ya Pak, dibaca di MWCNU Belah Batu, kitab Mafahim Yajibu Antusoha. Ini kitab yang sangat luar biasa ketika mereka menyerang kita, ya ini senjatanya. Ya, ini senjatanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhti'u katsirun minan nasi fi fahmihim li haqiqatil maulidin nabi syarif alladzi nad'u ilaih. Sayyid Muhammad menyampaikan bahwa banyak dari kalangan manusia tidak memahami atau tidak mengerti tentang hakikat maulid. Ya kan? Tentang hakikat maulid. Menurut mereka, maulid yang kita rayakan itu, yang kita peringati itu berlebih-lebihan, terutama dalam memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga menggunakan hadis untuk melarang kita dalam memuji Rasulullah. Nanti hadisnya kita bahas. Lalu yang dimaksud dengan maulid menurut kita, aswaja itu seperti apa? Innana naqulu wa qad qulna min qablu
Innal ijtima'a li ajlil maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma huwa illa amrun adiyun wa laysa minal ibadati fi syai'in wa hadza ma na'taqiduhu wa nudayyinullaha ta'ala bihi. Innal ijtima'a, sesungguhnya kita berkumpul seperti ini li ajlil maulidis syarif, untuk memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma huwa illa amrun adiyun. Perkumpulan ini hanya tentang tradisi. Walaisa minal ibadati fi syai'in. Tidak termasuk ibadah. Kenapa mereka menyalah-nyalahkan kita dalam bermaulid? Karena mereka menganggap bahwa maulid itu yang kita laksanakan adalah bagian dari ibadah. Yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah ibadah mahdoh. Ibadah itu kan ada dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang ketentuannya atau aturannya sudah baku, sudah paten. Semisal, sholat duhur itu berapa rakaat? 4 rakaat. Diawali dengan salam, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu ibadah mahdoh. Ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang ketentuannya atau aturannya tidak diatur secara baku, secara paten. Di antara contohnya ya bermaulid, bersolawat. Makanya bersolawat, berkumpul seperti ini termasuk tradisi. Macam-macam tradisinya. Kalau yang malam ini tradisinya berkumpul, di atasnya dihiasi dengan balon. Nanti dini ya. Ditusuk balonnya ya. Jadi bukan ibadah mahdoh. Tidak bisa dikatakan bahwa kita bermaulid itu adalah ibadah yang dicampur adukan sebagaimana sholat. Tidak. Yang kita yakini adalah ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang memang tidak bisa diganggu-gugat. Kita bermaulid termasuk ibadah ghairu mahdoh. Yang di dalamnya itu banyak manfaat-manfaatnya. Ini dilanjutkan bahwa annal ijtima'a li ajlil maulidin nabi amrun adiyun walakinnahum minal adatil khairatis solihati, termasuk adat atau tradisi yang baik dan solihah. Apa solihah? Memiliki amal yang bernilai pahala. Itu solihah. Allati tashtamilu ala manafi'ah katsiratin wa fawaida ta'udu 'alan nasi bifadlin. Jadi maulid ini merupakan amrun adiyun, perkara tradisi yang di dalamnya itu banyak manfaatnya. Apa di antara manfaatnya? Kita bisa bersilaturahim. Itu nilai yang pertama. Nilai yang kedua apa? Kita berzikir. Berzikir dengan membaca Al-Quran. Kemudian ngaji. Itu manfaatnya. Dikatakan ibadah ghairu mahdoh atau amrun adiyun. Karena di beda-beda tempat itu perayaan maulid tidak sama. Ya, tidak sama. Mungkin kalau di sini ada pohon pisang yang dihiasi dengan telur, ya. Tapi di tempat lain bisa saja tidak. Tergantung tradisi yang ada di tempat itu.
Makanya termasuk amrun adiyun. Tidak bisa dikatakan bid'ah dolalah. Tidak bisa dikatakan bid'ah dolalah. Karena ini adalah ibadah ghairu mahdhah. Paham nggih? Jadi poin pertama, kita memahami bahwa bermaulid itu adalah ibadah ghairu mahdhah atau amrun adiyun, perkara tradisi yang memiliki manfaat yang banyak. Di antara manfaatnya adalah kita mensyukuri tentang dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga ingat sejarah ketika Rasulullah dilahirkan. Siapa non-muslim atau orang kafir yang hingga saat ini siksaannya diringankan. Takhfiful adab. Siksaannya diringankan. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab adalah orang yang tidak beriman. Tapi karena senang gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka setiap hari Senin, Abu Lahab mendapatkan diskon siksaan. Itu orang tidak beriman. Lalu bagaimana dengan seperti kita yang beriman? Insya Allah pasti optimis kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita untuk menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah? Ada berapa cara untuk menunjukkan cinta kita kepada orang lain? Bapak-bapak kalau cinta kepada ibunya atau istrinya, bagaimana caranya? Ada berapa cara? Banyak ya. Secara lisan. Kasih uang. Itu af'al, perbuatan, secara lisan. Merayu. Kalau sebelum menikah mungkin ungkapan aku sayang padamu itu ungkapan cinta. Ya. Setelah menikah panggilan sayang itu masih ungkapan cinta sebagai wujud cinta kepada orang yang kita sayangi. Tapi kalau sudah sepuh seperti bapak-bapak ini, apa yang diungkapkan? Apa? Jadi di antara kita mewujudkan rasa cinta kepada Rasulullah adalah yang paling mudah, yaitu membaca sholawat. Membaca sholawat. Dengan membaca sholawat, kita paling tidak dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya dapat catatan ya. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Di dalam kitab ini dikisahkan ada seorang laki-laki itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Ketika bertemu dengan Rasulullah, laki-laki ini tidak disapa atau ditegur oleh Rasulullah. Karena tidak disapa, yang namanya tidak disapa atau tidak ditegur kan rasanya gimana? Ketika kita bertemu dengan teman, tidak disapa atau tidak ditegur, rasanya gimana? Enggak enak. Apalagi tidak ditegur, tidak disapa oleh istri kita. Nah, itu gimana? Bingung ya? Apalagi malam Jumat nggak disapa. Apa ya? Yang biasanya malam Jumat mubarakah, jadi malam Jumat hampa. Jumat kelabu ya, jadi Jumat kelabu.
Jadi laki-laki itu penasaran kenapa Rasulullah tidak menyapa, sementara orang-orang yang lewat di depan Rasulullah itu disapa, ditegur. Nah, laki-laki ini tidak disapa oleh Rasulullah. Akhirnya laki-laki ini penasaran, datang kepada Rasulullah dalam mimpi itu, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menyapaku, tidak mengenalku? Bukankah engkau mengenal seluruh kepada umatmu? Tapi kenapa aku tidak dikenal? Apa sabdanya Rasulullah? Iya, saya tidak mengenalmu. Karena kamu tidak pernah membaca selawat kepadaku. Ini dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Jadi umat Rasulullah bisa dikenal, bisa diakui. Itu bisa diukur seberapa banyak selawat yang kita baca. Selawat yang kita baca. Selawat itu merupakan ungkapan atau pujian kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan tuduhan bahwa kita tidak boleh memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadisnya itu mereka menggunakan hadis dalam kitab ini dijelaskan, mana hadisnya ya? Pemahaman tentang hadis la tatruni kama atrotin nasoro Isa bin Maryam. Ini hadis kan. Rasulullah bersabda, kalian atau engkau tidak boleh memujiku sebagaimana memujinya kaum Nasrani kepada Nabi Isa. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Menurut Sayyid Muhammad Alawi, wa hadza fahmun sayyi'un wa yadullu ala qasri nadhari sahibihi. Pemahaman tentang bahwa hadis ini merupakan larangan tidak boleh memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ayyutriyah kama atratin nasara ibna Maryam id qalu ibnullah. Hadis ini menjelaskan bahwa konteksnya ketika itu Rasulullah melarang memuji kepada diri Rasulullah sebagaimana kaum Nasrani memuji Nabi Isa. Apa pujian mereka terhadap Nabi Isa? Mereka memuji dengan Ibnullah. Apa Ibnullah? Anaknya Allah. Jadi hadis ini konteksnya seperti itu. Kalau pujiannya sebatas tentang kemuliaan Rasulullah, itu justru dianjurkan. Kita memuji akhlak Rasulullah dalam ayatnya jelas. Innaka la'ala khuluqin azim. Jadi jelas ya, hadisnya ini adalah untuk melarang memuji yang berlebih-lebihan sampai menyebut Ibnullah. Konteksnya seperti itu. Kita memuji Rasulullah dengan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Apa yang salah dengan bait ini, dengan sholawat ini? Kita memuji Rasulullah merupakan anjuran bahkan kewajiban kita sebagai umat yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri orang yang mencintai Rasulullah dengan memuji Rasulullah itu biasanya, ya, ini bagi bapak-bapak, biasanya suka memuji istrinya. Ini saya tanya sama ibu-ibu nih, pernah dipuji sama suaminya? Hah?
Nggak pernah. Berarti sholawatnya perlu diragukan. Tapi kalau sudah nikahnya di atas 5 tahun, pujian itu kurang. Yang biasanya diharapkan oleh seorang istri, ya, itu bukan ungkapan sayang kamu tetap cantik, bukan. Kalau sudah di atas 5 tahun. Yang dibutuhkan adalah, ini sayang ada uang 5 juta untuk jajan 1 hari. Lebih suka mana ungkapan aku sayang padamu dengan ungkapan ini sayang ada uang 5 juta? Hah? Lebih suka mana? Uang. Ingat Bapak. Jadi semua perempuan itu memang suka uang. Kenapa suka uang, Bu? Hmm? Buat nafkah apa buat internetan, apa shopping, atau nyalon, salon? Nyalon ya. Nah pertanyaannya, dandanan atau pergi ke salon itu termasuk nafkah apa bukan, Pak? Saya nanya sama bapak-bapak dulu. Termasuk nafkah apa bukan memberi uang untuk pergi ke salon? Hah? Termasuk nafkah? Enggak. Tergantung, ya. Tergantung. Kalau suaminya minta istrinya biar tetap cantik, berarti kan harus ke salon. Memberi uang untuk pergi ke salon berarti nafkah. Tapi kalau suaminya cukup wajah yang natural, tidak perlu dandan, maka memberi uang untuk pergi ke salon itu bukan nafkah. Paham, Bu? Masih suka pergi ke salon? Kalau yang muslimat kayaknya enggak ini. Enggak pergi ke salon. Yang fatayat masih ke salon. Fatayat, IPP masih ke salon. Kalau ibu-ibu itu bukan parfum, tapi bau balsem katanya. Bau minyak balsem. Minyak urut. Jadi kita untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan memperbanyak sholawat. Nah, sholawat ini banyak macamnya. Ya, banyak macamnya. Ada sholawat nariyah, ada sholawat Jibril, ada sholawat Tibbil Qulub, ada sholawat sholawat Fatih. Ada sholawat untuk bisa nikah lagi, Pak. Mau, Pak? Hah? Mau? Mau? Tapi Bu, ada sholawat untuk biar suaminya setia ada. Mau? Nah, ibunya baca sholawat biar setia, bapaknya baca sholawat biar bisa nikah lagi. Perang jadinya. Mana yang kuat? Kemudian, selain kita mewujudkan rasa cinta kita dengan ungkapan lisan, kita mewujudkannya dengan apa? Al-hubbu bi'af'alin, ya, dengan perbuatan, ya, dengan perbuatan. Rasulullah ini sebagai teladan banyak yang kita teladani, ya. Baik sebagai seorang kepala rumah tangga, Rasulullah merupakan teladan yang terbaik sebagai suami. Rasulullah tidak pernah marah. Ya kan? Ya, bapak-bapak apakah pernah marah sama istrinya?
Sering. Kalau suami itu marah, kalau istri ngomel. Ya. Kalau suami itu marah, kalau istri itu ngomel. Tuh. Jadi Rasulullah sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sangat adil. Ya. Paham bapak-bapak ya kalau sudah berbicara sangat adil dalam rumah tangga. Rasulullah memang menikah lebih dari satu. Tapi ingat, itu bukan teladan. Ya, jadi bapak-bapak kalau misalnya suaminya ibu mau nikah lagi dengan alasan sunnah Nabi, itu keliru. Keliru. Rasulullah menikah lagi itu bukan semata-mata syariat. Tapi di situ ada strategi dakwah. Ya, strategi dakwah. Ayat fankihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba, itu ayatnya untuk siapa? Kan bukan untuk Rasulullah. Itu ayatnya bukan untuk Rasulullah. Khitabnya bukan untuk Rasulullah. Tapi khitabnya kepada orang Arab yang suka menikah banyak. Jadi kalau ada orang mengatakan ingin nikah lagi menggunakan ayat itu, lalu mengatakan sunnah Nabi, itu keliru. Ya, itu keliru. Ini saya dukung ibu-ibu ini. Biar suaminya enggak nikah lagi. Tapi istri yang baik itu adalah istri yang rela dipoligami. Tetapi mampu meyakinkan suaminya agar tidak berpoligami. Paham Bu ya? Dengan cara apa? Jangan banyak apa? Jangan banyak nuntut, jangan banyak ngomel. Nah, itu bapak-bapak seneng tuh. Istrinya ada di sini ya. Jadi Rasulullah sebagai kepala rumah tangga sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah bersabda, jika engkau memang bertakwa kepada Allah, maka engkau harus berperilaku baik kepada istri-istrimu. Tidak boleh memukul. Tidak ada hadis yang menyatakan, apalagi Rasulullah pernah memukul. Tidak ada hadisnya. Bapak-bapak pernah memukul istrinya? Tidak boleh. Tidak boleh memukul istrinya. Yang boleh itu istrinya ngamuk sama suaminya. Boleh ya. Boleh ngamuk. Ya kalau istri ngamuk mukul itu kan nggak seberapa, Pak. Paling cuma piring terbang gitu kan. Ya, piring terbang itu. Ini ada kisah ini. Ki Zaim pernah cerita ada suami istri tengkar ya, ada suami istri tengkar. Yang namanya perempuan kalau sudah ngomel, itu kan kedengaran satu kampung itu, Pak. Akhirnya karena suaminya itu tidak betah dengan omelan istrinya, suaminya pergi ke dapur ngambil piring. Ngambil piring, dipecahkan pas di depan istrinya. Waktu ngomel itu dipecahkan, dilempar. Pas dilempar kan suaranya itu lebih nyaring dari piring yang pecah itu. Akhirnya istrinya diam. Istrinya diam. Suaminya senang. Alhamdulillah berhenti ngomelnya. Berhenti ngomelnya. Nah istrinya keluar. Ya, keluar dari kamarnya. Nah akhirnya suaminya merasa menang kan. Sudah berhenti ngomel. Ternyata beberapa waktu kemudian istrinya masuk bawa piring satu lusin. Dilempar di depan suaminya. Apa artinya? Dalam hal emosi, seorang istri itu lebih kuat. Seorang istri itu lebih kuat. Makanya kalau istri ngomel marah, suami itu diam. Atau kalau sudah tidak kuat, silakan pergi sebentar.
Ya, bukan pergi cari lagi. Pergi sebentar. Karena pernah terjadi di apa Siti Fatimah pernah apa dengan Sayyidina Ali pernah bertengkar eh, karena hal yang namanya juga rumah tangga. Jadi yang keluar itu Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali itu keluarnya ke masjid, Pak. Ya. Nah, kalau Bapak ini tengkar sama istrinya, keluarnya kemana, Pak? Mancing ya, ke warung ngopi sama teman-temannya. Itu Rasulullah sebagai kepala rumah tangga. Rasulullah sebagai eh, pengusaha atau pedagang. Rasulullah berdagang atau membuka usaha itu, belajar usaha itu dari umur 5 tahun. Rasulullah ikut pamannya menggembala kambing. Sampai Rasulullah berumur belasan tahun ikut ke pasar. Sehingga pada akhirnya Rasulullah ikut Sayyidah Khadijah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam berbisnis atau berusaha? Yang menjadi prinsip adalah kejujuran. Itu yang paling penting. Bertani, ya, jualan bakso, jualan gorengan, atau apapun usahanya, prinsipnya adalah kejujuran. Ya. Jangan sampai yang jualan beras misalnya, yang jualan ikan, timbangannya tidak boleh dikurangi. Karena jelas itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah sebagai pendakwah. Rasulullah itu kan ajarannya adalah dakwah. Prinsipnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan bijaksana. Dalam berdakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah kebijaksanaan. Makanya ketika Rasulullah pergi ke suatu daerah untuk berdakwah, ternyata Rasulullah disambut dengan apa? Dengan lemparan batu. Nah, kalau semisal ketua MWC Rois Syuriah misalnya pergi ke daerah mana dilempari batu, kira-kira apa yang dilakukan? Ngajak pagar nusa, ngajak banser. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah dalam berdakwah adalah kebijaksanaan. Kenapa? Karena Rasulullah itu diutus semata-mata untuk menebarkan kasih sayang. Ayatnya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan Rasulullah bersabda sendiri, ya ayuhan nas, innama ana rahmatun muhdatun. Wahai manusia, saya adalah rahmat muhdatun yang dihadiahkan oleh Allah untuk kalian. Jadi rahmat. Makanya setiap ajaran Islam itu mengandung rahmat, kasih sayang. Sewajib-wajibnya sholat, ketika kita bepergian, itu mendapatkan rukhsah. Rukhsahnya bisa dijamak, bisa dikosor. Kan hukum asalnya wajib 4 rakaat. Tapi karena ajaran Islam itu menyesuaikan dengan kondisi kesehatan, maka mendapatkan rukhsah. Begitu juga berpuasa. Maka tidak ada ajaran Islam yang memberatkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak pernah menghendaki kesulitan. Yassiru wala tu'assir.
Jadi tidak ada yang memberatkan. Terus gimana Ustadz dengan hadis yang katanya perempuan dilaknat karena menolak suaminya minta? Nah itu gimana? Itu kan berat bagi seorang istri. Ya Bu, berat Bu. Baru datang dari pasar, baru datang dari toko, suami Pak istrinya pengen istirahat, suaminya datang minta. Minta apa? Nggak tahu. Minta sarapan. Sarapan kok malam-malam, Mbak. Biar jangan cepat gemuk. Apakah itu benar? Ya, perempuan atau seorang istri itu dilaknat karena menolak suaminya yang minta itu. Itu harus dipahami. Ini terutama kepada bapak-bapak nih, biar nggak suka maksa. Ibu-ibu pernah dipaksa? Aduh, aduh. Hadis itu harus dipahami. Hadis itu harus dipahami bagi istri yang tidak bekerja. Itu yang dilaknat. Kalau istrinya siang, apa dari pagi kerja sampai malam, lalu dilaknat ya nggak bisa. Konteks hadis itu adalah bagi perempuan yang hanya melayani suami di kasur saja. Itu baru dilaknat. Kalau istrinya pagi, ngapain Bu pagi Bu? Masak, nyuci, nganter anak, nyapu. Terus setelah itu ada yang ke pasar kerja, kalau yang ke sawah, sawah, yang ngajar-ngajar, nyampe ke rumah, suami datang minta. Nggak dikasih, dilaknat katanya sampai subuh. Ya, konteks hadisnya itu adalah untuk istri yang tidak bekerja, hanya melayani suami. Ya kalau istrinya capek, ya nggak berlaku hadis itu. Ya, itu ya Pak ya. Nah, jadi jangan maksa lagi. Jangan maksa lagi. Tapi kalau Sunda pusing gimana Ustaz? Itu Rasulullah ya sebagai pedagang, sebagai dai, sebagai dai. Kemudian Rasulullah sebagai kepala negara. Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Rasulullah sebagai kepala negara ketika itu membuat aturan yang disebut dengan piagam Madinah. Ya, piagam Madinah. Prinsip yang dilakukan oleh Rasulullah atau aturan yang dibuat oleh Rasulullah adalah prinsip keadilan. Ini yang paling penting. Keadilan sosial. Makanya ketika itu Rasulullah memimpin tidak hanya umat Islam, tapi juga ada Nasrani, ada Yahudi. Aturan yang dibuat oleh Rasulullah adalah barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, ya, baik Nasrani atau Yahudi, maka dia termasuk musuhku atau memusuhi aku. Jadi Rasulullah itu berbuat adil tidak hanya kepada umatnya, tapi juga kepada non-muslim. Makanya kita yang hidup di Bali ini harus menggunakan prinsip yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita hidup berbeda agama, berarti prinsipnya adalah toleransi, tasamuh. Tasamuh di sini ada yang mu'alaf, warga Nahdiyin Nahdiyatnya. Mu'alaf dari Hindu ada. Banyak ya. Siapa? Ketua MWC, istrinya.
Oh, alhamdulillah. Nah, bagaimana kita sebagai muslim dalam hal beda agama, prinsipnya adalah toleransi. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah bersama orang lain, tapi justru dengan keluarganya sendiri. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah orang atau pamannya Rasulullah yang mencintai Rasulullah, bahkan membantu dakwah Rasulullah. Karena Rasulullah ingin pamannya masuk Islam, tapi tidak dengan paksaan. Rasulullah itu inginnya melalui doa memohon kepada Allah, mudah-mudahan pamannya mendapatkan hidayah sehingga mengucapkan dua syahadat. Tapi apa jawaban Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tetapi yang memberi hidayah adalah aku, Allah. Yang Allah kehendaki. Jadi tidak ada paksaan. Jadi bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mu'alaf tidak perlu memaksa saudaranya, bapaknya, ibunya untuk masuk Islam. Jika ingin, cukup dalam memohon atau doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena prinsip kita dalam beda agama adalah lakum dinukum. La ikraha fiddin. Tidak boleh memaksa dalam beragama. Jadi itu beberapa yang harus kita teladani tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya ingin membaca hadis yang sangat menarik tentang cinta Rasulullah kepada umatnya itu tidak hanya di masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setelah Rasulullah wafat sampai saat ini, bahkan sampai ila yaumil qiyamah, Rasulullah tetap cinta, peduli kepada umatnya. Hadisnya begini, ini yang meriwayatkan adalah Al-Bazzar. Rawahul Bazzar. Hayati khairun lakum, wa mamati khairun lakum. Sabdanya Rasulullah, hayati, hidupku khairun lakum ialah baik bagimu, wa mamati dan matiku khairun ialah baik lakum bagimu. Tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Ketika aku hidup, sabdanya Rasulullah, kita berdialog dan saya jelaskan tentang hukum-hukumnya. Wa yuhdatsu lakum. Wa wafati, sementara wafatku khairun lakum ialah baik bagimu. Tu'radu alayya a'malukum. Sabdanya Rasulullah, setelah saya wafat, saya mati, tu'radu alayya, diperlihatkan alayya kepadaku, a'malukum, apa perbuatan-perbuatan kalian wahai umatku. Jadi apa yang kita lakukan termasuk saat ini kita bermaulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditampakkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena termasuk a'mal. Semua perbuatan kita ditampakkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aitu min khairin. Jika perbuatan kalian termasuk yang baik, hamidullah alaihi. Aku akan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika yang kita lakukan adalah perbuatan baik, maka Rasulullah memuji kepada Allah. Wa ma ra'aitu min syarrin. Tetapi jika perbuatan kita sebagai umat Rasulullah min syarrin adalah keburukan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah?
Istaghfartu lakum. Aku memohonkan ampun kepada Allah lakum untuk kalian. Sampai wafat pun Rasulullah tetap tahu apa yang kita lakukan. Tidak ada nabi seperti ini, tidak ada rasul seperti ini kecuali Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat muslim saat ini sangat beruntung memiliki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika salah pun kita dimintakan ampun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizat Rasulullah, keistimewaan Rasulullah memang penting bagi kita untuk ketahui, tapi itu tidak menjadi sesuatu yang kita harapkan dari Rasulullah. Karena yang kita harapkan dari Rasulullah adalah cinta dan syafaat. Jadi kelak di akhirat tidak ada yang bisa kita andalkan. Amal kita. Amal kita yang mana mau kita andalkan untuk menghadap kepada Allah? Tidak ada. Sholat sehari semalam kan cuma 5 waktu. Sholat kita untuk membalas tidak usah jauh-jauh. Nafas kita itu tidak cukup. Untuk membalas Allah memberikan kita nikmat nafas dengan 5 sholat dalam sehari. Itu tidak cukup. Ya kalau umur kita berumur 100 tahun. Kalau tidak nyampe, berapa kira-kira? Sementara nafas kita setiap detik. Itu kalau dihitung gimana? Jadi tidak bisa amalan kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Tidak bisa. Yang menjadi wasilah adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku juga bagi li ahlil kabair. Apa ahlil kabair? Kabair. Kabair itu adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Misalnya zina, mencuri, membunuh. Jadi selama kita menanam iman kita kepada Allah, kepada Rasulullah, sebesar apapun dosa kita, tetap kita mendapatkan syafaat. Syafaati li ahlil kabair min ummat. Maka jangan putus asa ketika amal kita tidak cukup. Merasa sholat kita tidak diterima, puasa kita tidak diterima. Kita harus tetap yakin bahwa kita memiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mencintai umatnya hingga hari kiamat. Nanti di akhirat itu kita dicari, apalagi kita ahli bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita istiqomah membaca sholawat. Tidak perlu direspon apapun yang orang-orang sebelah yang dituduhkan kepada kita, enggak perlu. Kita fokus membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isfa' lana ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.